Hai, ini aku, Hallie lagi. Jadi, pertemuan tanpa sengaja saat audisi membuatku terhubung lagi dengan Eric. Dan setelah dia jelaskan bahwa hubungannya dengan Clara itu palsu, kami kembali bersama. Semuanya berjalan lancar, tapi ada rumor palsu tentangku yang mulai beredar dan grup pembenciku mulai bertambah. Tapi itu tak masalah karena aku punya Eric dan bersamanya membuatku merasa seperti cewek paling beruntung di dunia. Dia berusaha keras untuk menghiburku dengan memberiku banyak hadiah lucu sebagai kejutan dan memasak untukku. Sulit untuk merahasiakan hubungan kami. Aku sangat ingin hubungan kami go public, jadi kami bisa terlihat bersama seperti pasangan normal. Pada hari jadi kami, Eric menelpon dan memberitahuku kalau dia punya kejutan untukku. Dia menyuruhku dandan dan keluar karena dia menungguku. Aku bertanya padanya kemana dia membawaku, tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Sayang, sudah, cepatlah turun dan nanti ku beritahu." Aku bersiap dan bergegas ke mobilnya. Di sana dia berpakaian rapi dan terlihat sangat tampan. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku ingin mengajakmu keluar. Jadi aku sudah memesan ruang bioskop pribadi untuk kita. Letaknya di luar pusat kota, jadi kita takkan ketahuan." Aku memeluknya kegirangan. Sudah lama sekali aku tak punya waktu pergi ke bioskop dan pergi dengan Eric. Yeay, ini pasti sangat menyenangkan. Aku tahu, aku punya pacar yang paling baik dan romantis yang pernah ada. Namun tak lama kemudian kenyataan menamparku. Kami sampai di bioskop yang penuh paparazzi di mana-mana. Bagaimana bisa ini terjadi? Saat melihat mobil kami, mereka segera mengarahkan kamera ke kami dan menghujani kami dengan kilat kamera. Kami tak ada pilihan lain kecuali membatalkan kencan dan kembali pulang. Sungguh menyebalkan, itu juga menakutkan. Bagaimana bisa mereka tahu tentang rencana kami? Kembali di rumahku, kami memesan pizza dan nonton film romantis. Meski menyenangkan menghabiskan waktu bersama Eric, aku tak bisa lupakan kesedihanku. Merasakan suasana hatiku, dia menepuk kepalaku dan menghiburku bahwa semua akan baik-baik saja dan kami bisa kencan keluar lain kali. Esoknya saat aku bangun dan melihat Twitter, sesuai dugaan, berita tentangku dan Eric ada di mana-mana. Aku dibuat seolah jadi penjahat yang menghalangi kisah cinta idaman Eric dan Clara. Ku baca beberapa komentar negatif tentangku. Salah satu berkata, "Kasihan Hallie, bersuara indah tapi tega mencuri pacar." Dan yang lain berkata, "Apa Eric buta? Clara itu jauh lebih cantik daripada dia. Dugaanku dia pasti cewek jahat." Semua hal ini menyebalkan dan aku merasa sangat sedih. Aku bukan pencuri pacar orang, juga bukan orang yang kasar atau mengerikan. Parahnya, beberapa komentar menyebutku menduakan Phil dan Eric. Phil dan aku hanyalah teman. Sekarang aku terkenal dan kehidupan pribadiku tak begitu privat lagi. Dunia terasa seolah memilikiku dan karenanya mengatakan apapun yang menyakitkan dan tak benar semau mereka. Seakan kebenaran tidaklah penting, tidak ketika kebohongan bisa dijadikan cerita. Untungnya penggemarku yang loyal masih ada di sisiku untuk melindungi dan menghiburku. Hallie, aku selalu percaya padamu. Hallie, jangan khawatir, kami akan selalu menyayangimu. Dan seterusnya. Pesan-pesan ini sangat manis dan mereka banyak mendukungku. Benar, aku hanya perlu fokus bekerja dan menggubah lagu untuk albumku berikutnya. Bakat dan usahaku akan jadi balasan terbaik untuk semua pembenciku. Memang, setelah beberapa pekan, semuanya mereda. Namun, itu tak lama sebelum badai lainnya datang. Suatu malam, aku sedang berada di sebuah pesta untuk merayakan peluncuran merek produk kosmetik yang aku wakili. Tentu saja, ada banyak selebriti dan paparazzi di pesta itu. Bahkan Eric menghadirinya. Tapi karena rumor baru-baru ini, kami hanya tersenyum lalu ngobrol dengan para tamu lainnya. Aku juga melihat Clara, dia sedang bicara dengan Jane, istri Dean. Saat melihatku, Clara hanya nyengir lalu berpaling. Tapi biarlah, dia boleh saja begitu kalau dia mau. Sementara aku berbicara dengan perwakilan perusahaan, kulihat Jane mendatangiku dengan segelas anggur merah di tangannya. Kukira dia ingin menyapaku atau apa, jadi aku berbalik dan tersenyum padanya. Tapi kemudian aku sadar kalau dia terlihat cukup marah. Dia mengeluarkan sebuah foto dan berteriak padaku, "Katakan, apa yang terjadi di antara kamu dan suamiku?" Oh tidak, itu adalah foto di mana Dean menutup resleting gaunku pada saat mini show. Itu benar-benar tak disengaja, tapi fotonya membuat kami tampak sangat bersalah. Siapa yang memberimu foto ini? Ini tak seperti yang Anda pikirkan. Dean hanya menolongku. Tanpa menungguku menyelesaikan kalimatku, dia berteriak marah padaku. "Berani-beraninya kau goda suamiku? Bukannya kamu ini berhubungan dengan Eric atau Phil atau yang lain?"
Sepertinya kamu ini berani lakukan apa saja untuk jadi terkenal ya. Ku coba jelaskan padanya, tapi dia terlalu marah untuk mendengarkan. Ku minta padanya agar pergi ke tempat lain yang lebih privat untuk bicara karena ada begitu banyak orang di sini. Tapi ini makin membuatku naik pitam. Dan dia membentakku mengatakan aku ini pihak ketiga yang mencuri suaminya. Kami segera jadi pusat perhatian semua orang di pesta itu. Mereka berkumpul mengelilingi kami dan terus menunjuk kami sambil berbisik. Dia memelototiku sambil berkata, "Sudah waktunya gadis sepertimu dapat pelajaran." Kulihat Jane hendak menyiram wine miliknya ke arahku. Jadi dengan cepat kututupi wajahku dengan tangan. Tapi pada saat itu seseorang muncul di depanku. Aku mendongak dan melihat Eric dengan wajah basah terkena wine. Oh tidak, aku bingung dan tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ini sudah di luar kendali. Kemudian Clara muncul meraih tangan Jane dan memberitahunya untuk tetap tenang dan memikirkan bagaimana ini bisa mempengaruhi karir Dean. Mereka berdua pergi setelahnya. Kuraih tisu dan mencoba mengusap wajah Eric. Tapi dia mengabaikanku dan menyuruhku pulang sebelum keadaan memburuk. Aku agak ragu, tapi aku tahu dia benar. Malam ini adalah musibah. Merasa sangat bingung dan kesal, jadi aku pergi ke studio bukannya pulang ke rumah. Saat itu larut malam, jadi tak ada orang di sana. Aku meringkuk di sofa dan memikirkan banyak hal. Industri hiburan sangatlah kejam. Aku baru saja meraih sedikit kepopuleran, tapi runtutan skandal palsu ini sudah bermunculan. Setelah beberapa saat, aku berusaha untuk mengirim pesan ke Eric. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi malam ini dan ingin minta maaf padanya, tapi sepertinya tak ada balasan. Mungkin dia sedang sibuk atau apalah, pikirku. Jadi ku putuskan untuk menunggunya menelponku balik. Aku pasti tertidur karena aku bangun saat mendengar suara Phil. "Haley, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu baik-baik saja? Kamu tak angkat teleponku?" Kulihat ponselku dan melihat lusinan panggilan tak terjawab dan pesan dari Dean dan Phil. Tapi tak satu pun dari Eric. Kemudian Dean juga tiba dan menyuruhku cerita padanya semuanya yang terjadi malam itu. Setelahnya dia bilang akan bicara dengan Jane dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentu saja skandal itu menjadi tajuk utama. Bagaimanapun Dean memberitahuku untuk tidak khawatir dan dia akan cari tahu siapa yang mengambil foto itu dan membuat semuanya jelas. Kemudian ponsel Dean berdering, itu dari brand kosmetik kemarin malam. Rupanya skandalku sudah mempengaruhi brand image mereka secara negatif. Dan para pelanggan mengancam memboikot produk mereka. Jadi mereka membatalkan semua hubungan denganku dan menuntut kompensasi. Wah, aku tak mengira keadaan akan jadi seburuk ini, secepat ini. Jadi, ku telusuri sosial media dan melihat tagar tentangku. Haley si pihak ketiga jadi trending nomor 1. Diikuti dengan banyak komentar negatif memberiku cap sebagai pencuri pria dan mengatakan mereka tak akan dengarkan musikku lagi. Duniaku runtuh, aku merasa sepertinya aku tak akan pernah bisa buktikan diriku tak bersalah. Brand kosmetik adalah satu dari banyak lainnya. Berikutnya, acara TV, konser, dan majalah semuanya menelpon untuk membatalkan. Aku merasa seperti akan gila. Seluruh dunia seakan berpaling dariku. Singkatnya, Daystar jatuh krisis. Bagaimanapun, Dan dan Phil masih tetap berada di pihakku dan mengatakan bahwa mereka akan membuat semuanya jelas dan membuktikan kalau aku tak bersalah. Hari-hari berikutnya, aku mengurung diri di kamar dan tak ingin bertemu siapapun. Sementara aku terbaring di tempat tidurku, telepon berdering dan kukira itu adalah Eric. Aku segera mengangkatnya. Ternyata itu adalah manajer dari perusahaan hiburan lain. Dia mengatakan, "Ayo pindah ke perusahaanku. Aku yakin kalau aku bisa membuatmu lebih terkenal kalau kamu mau jadi simpananku." Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Dengan marah langsung kututup tanpa berkata apapun. Tidak sopan sekali dia. Aku menangis. Semuanya benar-benar di luar kemampuanku. Teman-teman dan keluargaku terus menelpon dan mengirim pesan untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Mereka semua begitu baik. Tapi aku masih merasa sedih dan kesepian karena belum ada kabar dari Eric. Aku belum mendengar sepatah kata pun darinya sejak pesta itu. Meskipun aku mengirim pesan dan menelponnya ratusan kali. Ini seperti saat 3 tahun lalu saat aku dalam masalah, dia tak bisa ditemukan. Kenangan sedih dari masa lalu beberapa tahun lalu seakan muncul lagi. Apakah Kurt benar selama ini? Apakah Eric kembali padaku hanya untuk ketenaran? Bukan cinta? Jadi sekarang saat skandalku di mana-mana, dia langsung menghilang agar tidak ikut terlibat.
Aku tak ingin mempercayainya, tapi kenapa aku berpikir sebaliknya? Anna dan Kurt ada di negara bagian lain, tapi mereka masih bergegas ke LA untuk memperhatikanku. Sementara pacarku yang tinggal di kota yang sama sepertiku tak bisa diganggu sedikit pun. Aku sangat bersyukur ada Anna dan Kurt di sini. Jadi ku ceritakan pada mereka apa yang terjadi di antara aku dan Eric. Anna sangat marah dan mengatakan kalau Eric itu cuma psikopat yang ingin mengambil keuntungan dari cintaku. Aku menghela nafas. Apa Anna benar? Apa Eric hanya ingin mempermainkan perasaanku? Apapun itu, semua ini sudah terlalu berat bagiku. Aku cuma ingin hempaskan semuanya dan istirahat sejenak dari kehidupan dramatis ini sekarang setelah semua temanku ada di sini. Beberapa hari kemudian, suatu malam saat aku dan Anna sedang nonton film bersama, telepon berbunyi. Ada yang memberitahu kalau Kurt masuk rumah sakit karena terlibat perkelahian atau semacamnya. Aku dan Anna segera bergegas ke rumah sakit yang sudah penuh dengan paparazzi. Hah, ada apa dengan ini? Kenapa mereka di sini? Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi pastinya bukan suatu pertanda baik.